Malam itu warga dikejutkan oleh suara rintihan dari sebuah rumah sederhana di ujung kampung. Suara itu seperti orang kesakitan, tapi anehnya bercampur dengan suara seperti orang sedang makan dengan lahap. Beberapa warga yang penasaran mendekat, dan saat pintu dibuka, mereka langsung mundur ketakutan. Di dalam, seorang pria terlihat terus makan tanpa henti, meski tubuhnya sudah gemetar, matanya merah, dan napasnya tersengal. Yang lebih menyeramkan, makanan di depannya tidak pernah habis. Apa sebenarnya yang terjadi pada pria itu? Malam itu suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, dan lampu-lampu rumah sudah banyak yang dimatikan. Tapi tiba-tiba, dari ujung gang kecil, terdengar suara aneh. Seperti suara orang mengerang kesakitan. Tapi di sela-selanya, terdengar juga suara seperti orang sedang makan dengan sangat lahap. Suara kunyahan yang cepat, tidak berhenti, dan terdengar semakin jelas ketika malam makin sepi. Beberapa warga yang belum tidur mulai saling pandang. Mereka merasa ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka, Pak Darto, mencoba mendekat. Ia berjalan pelan menuju sumber suara itu. Rumah itu sudah tidak asing, itu adalah rumah Rojak. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Suara piring beradu, sendok jatuh, dan suara napas berat bercampur dengan kunyahan yang tidak berhenti. Pak Darto mulai merinding. Ia memanggil pelan dari luar, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara makan yang semakin cepat, seperti orang yang sedang kelaparan berat. Beberapa warga lain ikut mendekat. Mereka berdiri di depan rumah itu, saling berbisik, tapi tidak ada yang berani masuk. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka memberanikan diri membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan. Dan saat mereka melihat ke dalam, semua langsung mundur dengan wajah pucat. Di dalam rumah yang berantakan itu, Rojak duduk di lantai. Di sekelilingnya ada banyak sekali makanan. Nasi, lauk, mie, roti, semuanya bercampur. Tangannya bergerak cepat mengambil makanan, memasukkannya ke mulut tanpa henti. Tapi yang membuat mereka takut, bukan itu saja. Wajah Rojak terlihat berbeda. Matanya merah, berkaca-kaca, seperti menahan sakit. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal, tapi ia tetap makan. Seolah-olah tubuhnya menolak, tapi ia tidak bisa berhenti. Pak Darto mencoba memanggil namanya. Rojak menoleh pelan. Tatapannya kosong, tapi di saat yang sama terlihat seperti memohon. Mulutnya masih terus mengunyah. Ia mencoba berbicara, tapi yang keluar hanya suara pelan yang terputus-putus. Tangannya tetap bergerak, mengambil makanan lagi, dan lagi. Seorang warga mencoba mendekat untuk menghentikannya. Tapi tiba-tiba Rojak menepis tangan itu dengan keras. Ia seperti ketakutan jika makanannya diambil. Suasana jadi makin tegang. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Semua hanya bisa melihat dari jauh. Dan yang paling aneh, makanan di depannya seperti tidak berkurang. Padahal dari tadi ia terus makan tanpa henti. Pak Darto akhirnya menarik warga lain keluar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Di luar, mereka saling bertanya dengan wajah bingung dan takut. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang mereka ingat. Rojak memang bukan orang biasa dalam hal makan. Sejak dulu, ia dikenal sangat rakus. Namun tidak ada yang menyangka, kebiasaannya itu akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan seperti malam ini. Dan malam itu, menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang dibayangkan warga. Suara kunyahan dari dalam rumah itu masih terdengar, bahkan ketika semua orang sudah menjauh. Seolah-olah, rasa lapar itu tidak akan pernah berhenti. Sejak kejadian malam itu, warga kampung mulai sering membicarakan Rojak. Tapi sebenarnya, kalau dipikir-pikir, apa yang terjadi pada Rojak tidak datang begitu saja. Semua berawal dari kebiasaan lamanya yang sudah dikenal sejak dulu. Rojak memang terkenal sangat doyan makan. Bukan sekadar suka, tapi benar-benar berlebihan. Setiap kali ada acara makan bersama, dia selalu jadi yang paling menonjol. Di hajatan warga, saat orang lain mengambil satu piring, Rojak bisa bolak-balik sampai berkali-kali.
Bahkan sebelum tamu lain kebagian, piringnya sudah penuh lagi. Anehnya, dia tidak pernah merasa malu. Kalau ada yang menegur, dia malah tertawa. Katanya, makanan itu rezeki dari Allah, jadi harus dinikmati sebanyak mungkin. Awalnya, warga hanya menganggap itu kebiasaan lucu. Bahkan ada yang menjadikannya bahan candaan. Tapi lama-lama, kebiasaan itu mulai terasa mengganggu. Pernah suatu hari, di acara syukuran kecil, makanan yang disiapkan tuan rumah habis lebih cepat dari biasanya. Banyak tamu yang tidak kebagian. Dan saat ditanya, hampir semua orang melihat Rojak makan tanpa henti di sudut ruangan. Sejak saat itu, orang mulai merasa tidak nyaman. Tapi Rojak tetap tidak berubah. Di rumah pun, kebiasaan itu terus berlanjut. Istrinya sering terlihat gelisah setiap kali waktu makan tiba. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena porsi yang harus disiapkan jauh lebih banyak dari biasanya. Kadang, satu panci nasi habis hanya untuk satu kali makan Rojak sendiri. Istrinya pernah mencoba mengingatkan dengan pelan. Ia bilang, makan secukupnya saja, jangan berlebihan. Tapi Rojak malah kesal. Ia merasa tidak melakukan kesalahan. Baginya, selama dia punya uang, dia bebas makan sebanyak yang dia mau. Hari demi hari, pengeluaran rumah tangga mereka semakin membengkak. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain, habis hanya untuk membeli makanan. Bahkan, seringkali Rojak membeli makanan di luar meski di rumah sudah ada masakan. Ia selalu merasa kurang. Rasa kenyang seperti tidak pernah benar-benar datang. Anaknya yang masih kecil pernah bertanya dengan polos, kenapa ayahnya selalu makan terus. Pertanyaan itu tidak dijawab dengan serius. Rojak hanya tertawa, lalu kembali makan seperti biasa. Sementara istrinya hanya diam, menahan rasa khawatir yang semakin besar. Warga sekitar mulai menjaga jarak. Kalau ada acara makan, mereka mulai membatasi atau bahkan tidak mengundang Rojak secara langsung. Bukan karena benci, tapi karena takut kejadian yang sama terulang lagi. Namun semua itu tidak membuat Rojak sadar. Ia tetap hidup dengan caranya sendiri. Makan sebanyak mungkin, kapanpun ia mau. Seolah-olah, tidak ada yang salah dengan semua itu. Sampai akhirnya, kebiasaan yang selama ini dianggap biasa, mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Dan perlahan, tanpa disadari, Rojak mulai kehilangan satu hal penting dalam hidupnya. Kendali atas dirinya sendiri. Hari-hari Rojak mulai berubah, tapi bukan ke arah yang lebih baik. Kebiasaan makannya semakin tidak terkendali. Kalau dulu ia masih bisa menahan diri di waktu-waktu tertentu, sekarang tidak lagi. Pagi hari belum benar-benar terang, Rojak sudah mencari makanan. Siang belum selesai, ia sudah memikirkan apa lagi yang bisa dimakan. Malam pun sama, bahkan seringkali ia bangun hanya untuk makan lagi. Istrinya mulai kewalahan. Setiap hari ia harus memasak dalam jumlah besar. Tapi tetap saja tidak cukup. Rojak selalu merasa kurang. Kalau makanan di rumah habis, ia langsung keluar mencari makanan lain. Tanpa pikir panjang, tanpa melihat kondisi keuangan. Tabungan mereka mulai menipis. Uang yang dulu cukup untuk kebutuhan sebulan, sekarang habis hanya dalam hitungan hari. Istrinya mencoba bicara lebih tegas. Ia mengingatkan bahwa mereka punya anak yang harus diperhatikan. Biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, semuanya butuh uang. Tapi Rojak tidak mau mendengar. Ia justru merasa istrinya terlalu mengatur. Menurutnya, selama ia masih bisa makan, itu bukan masalah. Suatu hari, anaknya jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan harus segera dibawa ke dokter. Istrinya panik. Ia mencari uang yang tersisa, tapi jumlahnya tidak cukup. Dengan suara gemetar, ia meminta Rojak untuk menahan diri membeli makanan dan menggunakan uang itu untuk berobat. Rojak hanya diam sebentar. Tatapannya terlihat ragu, tapi tidak lama. Ia justru mengambil uang itu, lalu pergi keluar rumah. Istrinya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa jam kemudian, Rojak kembali. Di tangannya bukan obat, tapi kantong berisi makanan. Ia langsung duduk dan mulai makan seperti biasa.
Istrinya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perlahan, rasa kecewa berubah menjadi kesedihan yang dalam. Sejak saat itu, suasana rumah mereka menjadi berbeda. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Anaknya lebih sering diam. Istrinya pun mulai menjaga jarak. Sementara Rojak tetap dengan kebiasaannya. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Rasa laparnya mulai terasa berbeda. Lebih kuat, lebih mendesak, dan datang lebih sering dari biasanya. Kadang, setelah makan banyak pun, ia masih merasa seperti belum makan sama sekali. Perutnya terasa penuh, tapi di saat yang sama, ia merasa kosong. Ia mulai merasa gelisah. Tapi bukannya mengurangi, ia justru menambah porsi makannya. Seolah-olah ia mencoba melawan rasa aneh itu dengan makan lebih banyak lagi. Malam hari, saat semua orang tidur, Rojak duduk sendiri di dapur. Di depannya ada sisa makanan. Ia menatapnya sebentar. Perutnya sebenarnya sudah terasa sesak. Tapi ada dorongan kuat yang membuat tangannya kembali bergerak. Ia mengambil makanan itu, dan mulai makan lagi. Napasnya mulai terasa berat. Keringat dingin muncul di dahinya. Tapi ia tidak berhenti. Semakin ia makan, semakin kuat rasa lapar itu datang. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Rojak mulai merasa takut. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi semuanya sudah terlambat untuk dihentikan dengan mudah. Sejak malam itu, Rojak mulai merasakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Rasa laparnya tidak lagi seperti biasanya. Kalau dulu ia makan karena ingin, sekarang ia makan karena seperti dipaksa oleh sesuatu dari dalam tubuhnya sendiri. Setiap kali selesai makan, perutnya memang terasa penuh. Tapi hanya beberapa saat. Tidak lama kemudian, rasa lapar itu datang lagi. Lebih kuat, lebih menyiksa. Seolah-olah perutnya kosong kembali dalam waktu singkat. Awalnya Rojak mencoba mengabaikan. Ia duduk, mencoba menahan diri, berharap rasa itu hilang dengan sendirinya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rasa lapar itu semakin menjadi-jadi. Membuatnya gelisah, tidak bisa diam, bahkan sulit berpikir jernih. Akhirnya, ia kembali makan. Dan lagi, tanpa henti. Istrinya mulai benar-benar ketakutan. Ia melihat perubahan yang jelas pada Rojak. Wajahnya semakin pucat. Matanya sering terlihat kosong. Tubuhnya mulai melemah, tapi anehnya, keinginan makannya justru semakin besar. Suatu pagi, istrinya memberanikan diri berbicara lagi. Dengan suara pelan, ia meminta Rojak untuk memeriksakan diri ke dokter. Rojak hanya menggeleng. Ia merasa ini bukan penyakit. Baginya, ini hanya soal lapar yang belum terpuaskan. Namun dalam hatinya, sebenarnya ia mulai merasa ada yang salah. Hanya saja, ia tidak mau mengakuinya. Hari itu, Rojak mencoba makan lebih banyak dari biasanya. Ia berpikir, mungkin dengan makan lebih banyak, rasa lapar itu akan hilang. Ia membeli berbagai macam makanan. Nasi, lauk, mie, roti, semuanya ia siapkan di depannya. Ia mulai makan dengan cepat. Awalnya terasa biasa saja. Tapi semakin lama, napasnya mulai tidak teratur. Perutnya terasa sakit. Seperti ada tekanan dari dalam yang semakin kuat. Keringat dingin mulai mengalir. Tangannya gemetar. Tapi anehnya, ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia mencoba menghentikan tangannya, rasa lapar itu datang lebih kuat. Seperti memaksa dirinya untuk terus makan. Ia mencoba berdiri, menjauh dari makanan. Namun langkahnya terhenti. Tubuhnya terasa lemas. Akhirnya ia kembali duduk dan makan lagi. Hari demi hari, kondisi ini semakin parah. Rojak mulai jarang keluar rumah. Ia lebih sering mengurung diri. Pesanan makanan datang silih berganti. Tetangga yang melihat hanya bisa saling pandang dengan rasa heran. Mereka melihat banyak makanan masuk ke rumah itu. Tapi yang keluar, hanya bungkus kosong yang semakin menumpuk. Yang paling aneh, tubuh Rojak justru tidak semakin besar. Ia malah terlihat semakin kurus. Pipinya mulai cekung. Matanya semakin dalam. Tapi nafsu makannya
tidak berkurang sedikit pun. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Rojak sering terbangun dengan rasa lapar yang sangat kuat. Ia langsung menuju dapur, mencari apa saja yang bisa dimakan. Tanpa sadar, ia mulai makan dalam kondisi setengah sadar. Seperti ada dorongan yang mengendalikan dirinya. Dan suatu malam, saat ia kembali duduk di dapur dengan napas terengah-engah, menatap makanan di depannya, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Rasa ini bukan lagi sekadar lapar biasa. Ada sesuatu yang sedang menguasai dirinya. Dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kondisi Rojak semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya jelas tidak lagi sekuat dulu. Ia sering terlihat lemas, jalannya pelan, dan napasnya pendek. Tapi semua itu tidak menghentikan kebiasaannya. Rasa lapar itu sekarang datang tanpa jeda. Pagi, siang, malam, bahkan di tengah tidur, ia selalu terbangun dengan perasaan yang sama. Lapar. Bukan lapar biasa, tapi seperti ada dorongan dari dalam yang terus mendesak. Rojak mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Ia tidak lagi memperhatikan waktu makan. Tidak peduli siang atau malam, ia akan makan kapanpun rasa itu datang. Istrinya hanya bisa melihat dari jauh. Rasa takut sudah mengalahkan rasa kesal. Ia pernah mencoba menyembunyikan makanan, berharap Rojak bisa berhenti. Tapi yang terjadi justru membuatnya semakin takut. Rojak menjadi marah besar. Ia membongkar dapur, mencari makanan dengan keadaan tidak terkendali. Matanya merah, napasnya berat, dan suaranya berubah kasar. Seolah-olah ia bukan lagi orang yang sama. Sejak saat itu, istrinya tidak berani lagi menghalangi. Ia hanya bisa diam, sambil sesekali menangis melihat keadaan suaminya. Di sisi lain, Rojak mulai merasakan penderitaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Setiap kali makan, ia tidak lagi merasakan nikmat. Semua terasa hambar. Tidak ada rasa puas, tidak ada kenyang. Hanya ada dorongan untuk terus makan. Perutnya sering terasa sakit, seperti dipaksa menampung sesuatu yang sudah tidak mampu ditahan. Kadang ia meringis kesakitan, memegang perutnya, tapi tangannya tetap mengambil makanan. Ia pernah mencoba berhenti. Suatu malam, ia menjauh dari makanan. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba menahan diri. Beberapa menit pertama, ia masih bisa bertahan. Tapi kemudian, rasa itu datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Kepalanya terasa pusing. Napasnya memburu. Tubuhnya gemetar. Dan tanpa sadar, ia merangkak kembali ke arah makanan. Saat itu, untuk pertama kalinya, Rojak merasa benar-benar tidak berdaya. Ia ingin berhenti, tapi tidak bisa. Hari berikutnya, tetangga mulai melihat perubahan yang lebih jelas. Rojak yang dulu dikenal bertubuh besar, sekarang terlihat jauh lebih kurus. Tulang pipinya menonjol. Matanya cekung. Namun anehnya, jumlah makanan yang masuk ke rumahnya justru semakin banyak. Beberapa orang mulai berbisik. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bukan sekadar kebiasaan buruk. Tapi seperti ada sesuatu yang lebih dari itu. Sementara itu, di dalam rumahnya, Rojak duduk di lantai dengan tubuh lemas. Di depannya, makanan masih tersusun. Ia menatapnya dengan pandangan kosong. Air matanya perlahan jatuh. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk menjauh. Tapi tangannya justru mengambil makanan itu. Dan ia kembali makan. Dalam kondisi seperti itu, Rojak mulai sadar satu hal. Ini bukan lagi soal keinginan. Ini sudah seperti hukuman. Sesuatu yang dulu ia anggap biasa, kini berubah menjadi beban yang tidak bisa ia lepaskan. Dan yang paling membuatnya takut. Rasa ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga kampung. Suara dari rumah Rojak kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas, dan lebih menegangkan dari sebelumnya. Rintihan kesakitan bercampur dengan suara kunyahan yang tidak berhenti. Beberapa warga yang sudah pernah melihat kejadian sebelumnya langsung merasa gelisah. Pak Darto kembali berdiri di depan rumah itu bersama beberapa orang lainnya. Kali ini, mereka tidak menunggu lama. Dengan rasa takut, pintu dibuka.
dan pemandangan di dalam membuat semua orang terdiam. Rojak duduk di lantai, tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya merah penuh air. Di sekelilingnya, makanan berserakan. Tangannya bergerak cepat, memasukkan makanan ke mulutnya tanpa henti. Tapi yang membuat semua orang merinding. Air mata Rojak terus mengalir. Ia menangis sambil makan. Seolah-olah ia sedang disiksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Darto memberanikan diri mendekat. Ia mencoba memegang bahu Rojak. Kali ini, Rojak tidak menolak. Ia hanya menoleh pelan. Tatapannya tidak lagi kosong. Ada rasa takut, penyesalan, dan kelelahan yang sangat dalam. Dengan suara yang sangat pelan dan terputus-putus, ia mencoba bicara. Ia mengaku sudah tidak kuat. Ia ingin berhenti, tapi tidak bisa. Setiap kali ia mencoba berhenti, rasa lapar itu datang seperti menghantam dari dalam. Menyiksa tanpa henti. Tubuhnya sudah tidak mampu, tapi dorongan itu terus memaksa. Warga hanya bisa terdiam. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Malam itu, Rojak terus makan dalam kondisi yang semakin lemah. Napasnya tersengal. Tangannya mulai gemetar hebat. Makanan jatuh dari genggamannya, tapi ia tetap berusaha mengambilnya lagi. Sampai akhirnya, tangannya terhenti. Tubuhnya jatuh lemas ke lantai. Suara kunyahan itu berhenti. Suasana mendadak sunyi. Warga langsung panik. Beberapa mencoba menolong, tapi kondisi Rojak sudah sangat lemah. Ia masih bernapas, tapi sangat pelan. Matanya perlahan tertutup, dengan air mata yang masih tersisa di sudutnya. Malam itu menjadi titik di mana semuanya berubah. Rojak yang dulu tidak pernah merasa cukup, akhirnya benar-benar berhenti. Bukan karena kenyang, tapi karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Kisah Rojak menjadi peringatan bagi banyak orang di kampung itu. Bahwa sesuatu yang terlihat sepele, bisa berubah menjadi bencana jika tidak dikendalikan. Makan adalah kebutuhan. Tapi ketika berubah menjadi nafsu yang tidak terkendali, ia bisa menghancurkan. Rojak pernah menganggap semua itu biasa. Ia merasa bebas menikmati rezeki tanpa batas. Namun ia lupa bahwa dalam setiap nikmat ada aturan yang harus dijaga. Dan ketika aturan itu dilanggar terus-menerus, akibatnya bisa datang tanpa disadari. Apa yang dialami Rojak bukan hanya tentang makan berlebihan, tapi tentang kehilangan kendali. Tentang nafsu yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Tentang peringatan yang diabaikan, sampai akhirnya terlambat. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar menjaga. Apa yang berlebihan hari ini, bisa menjadi penyesalan di kemudian hari. Nafsu yang tidak dikendalikan, perlahan akan mengendalikan hidup kita. Rezeki dari Allah bukan untuk dihabiskan tanpa batas, tapi untuk dijaga dan disyukuri dengan cara yang benar. Menahan diri bukan berarti kekurangan, tapi bentuk kekuatan yang tidak semua orang miliki. Hidup bukan tentang seberapa banyak kita bisa mengambil, tapi seberapa bijak kita menggunakannya. Segala sesuatu yang berlebihan pasti membawa dampak buruk. Menjaga diri dari hal yang berlebihan adalah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kamu merasa cerita ini penuh pelajaran, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah seperti ini. Tulis di komentar, pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari cerita ini. Dan nantikan cerita berikutnya yang tidak kalah mengingatkan dan membuka hati.